Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Let's Hunt TOEFL, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas tips mudah belajar materi TOEFL, yakni cara praktis menguasai 12 bentuk tenses. Baiklah teman-teman, kita langsung saja, tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Remember that the way in this video just to master the tenses generally. Jadi perlu diingat ya teman-teman, cara yang kita pelajari pada video kali ini adalah hanya untuk menguasai bentuk-bentuk tenses dalam bentuk yang umum. Karena tetap ya, ketika kita ingin memahami kedalaman sebuah tenses, kita itu akan mempelajarinya melalui video-video tertentu. Kenapa? Ya karena masing-masing bentuk tenses itu memiliki rumus tersendiri dan pengecualian-pengecualian yang lain. Nah, sekarang kita mulai dari definition. The American Heritage Dictionary defines, a tense is any one of the inflective forms in the conjugation of verb that indicates the time, past, present, or future, and the continuance or completion of an action, manner, or state, imperfect, continuing, or perfect. Jadi ini adalah definisi tenses dari atau yang dikemukakan oleh The American Heritage Dictionary, ya. Tenses adalah salah satu bentuk penyesuaian verb. Nah, ini yang penting ya. Yang berkaitan dengan waktu, yakni waktu lampau, lalu, kini, atau mendatang, dan kesinambungan atau penyesuaian perbuatan atau verb tadi, atau keadaan, berupa belum, sedang, atau sudah sempurna, atau selesai. Jadi teman-teman, pada intinya, hadirnya materi tenses ini adalah merupakan sebuah penyesuaian dari ini ya, verb, kata kerja dalam bahasa Inggris yang nantinya akan selalu berkaitan dengan ini. Waktu, baik waktu lampau atau lalu, kini, atau mendatang. Dan aspek yang kedua adalah selalu berhubungan dengan kesinambungan atau penyesuaian dari verb tersebut. Apakah itu belum dilakukan, sedang dilakukan, atau sudah sempurna atau selesai dilakukan. Sebagai contoh begini. Jika dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ketika kita ingin mengucapkan perbuatan yang lalu, yang saat ini dilakukan atau yang akan dilakukan, maka kita perhatikan verb atau kata kerja dalam bahasa Indonesia itu tidak ada bedanya. Mungkin hanya akan ada tambahan-tambahan tertentu yang mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut itu dilakukan pada waktu lampau, saat ini, atau yang akan datang. Contoh begini, contoh yang pertama, saya pergi ke sekolah. Jika kita cukupkan kalimatnya seperti ini, tanpa ada tambahan ini ya, keterangan waktu kemarin, maka ini tidak akan ada bedanya dengan yang kedua ini, saya pergi ke sekolah. Nah, perhatikan teman-teman. Yang pertama, verbnya itu pergi. Kalimat kedua, verbnya juga pergi. Kalimat ketiga, verbnya atau kata kerjanya juga pergi. Itu dalam bahasa Indonesia. Sehingga dalam bahasa Indonesia itu kita harus menambahkan indikasi-indikasi tertentu, bisa berupa keterangan waktu atau keterangan-keterangan yang lain, agar bisa membedakan, oh bahwa waktu ini itu telah dilakukan, saat ini sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan. Contoh begini ya, seperti ini, 3 contoh yang saya tampilkan. Saya pergi ke sekolah. Nah, dengan adanya tambahan keterangan waktu kemarin, kita tahu bahwa ini kalimat yang diucapkan untuk menggambarkan situasi yang telah dilakukan di masa lampau. Saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, untuk membedakannya dengan kalimat kedua, di sini ada tambahan keterangan selalu. Saya selalu pergi ke sekolah. Nah, ini adalah bentuk yang saat ini kita lakukan dan selalu kita lakukan, merupakan sebuah habitual.
Lalu yang ketiga, saya akan pergi ke sekolah. Nah, di sini ada kata tambahan akan. Nah, di sini lebih kelihatan lagi jika kita tambahkan kata keterangan besok. Saya akan pergi ke sekolah besok. Ini jelas mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut akan kita lakukan di masa yang mendatang. Nah, intinya teman-teman perhatikan di sini verbnya itu selalu sama dalam bahasa Indonesia. Nah, tidak demikian dalam bahasa Inggris. Verb tadi, pergi ini akan selalu mengalami bentuk penyesuaian. Baik itu dia di masa lalu, ini, kini, atau mendatang. Contohnya begini. Nah, jika teman-teman perhatikan, tanpa kita menambahkan kata keterangan waktu, ya, ini sudah jelas bahwa yang pertama, I went to school. Nah, perhatikan teman-teman, verbnya ini ya, when. Kita mungkin sudah paham. Ini adalah bentuk yang mengindikasikan atau menggambarkan situasi yang lampau. Yang kedua, I go to school. Perhatikan verbnya. Ini go, beda dengan yang tadi ya. Nah, ini mengindikasikan waktu perbuatan yang kita lakukan itu pada waktu kini. Kemudian yang ketiga, I will go. Nah, perhatikan. Di sini ada auxiliary atau modal will. Ini jelas mengindikasikan perbuatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi lahirnya definisi tenses menurut American Heritage Dictionary, bahwa tenses ini lahir adalah merupakan usaha untuk penyesuaian dari verb yang berkaitan dengan waktu ataupun kesinambungan verb tersebut. Kita lanjut. Nah, it means there are two aspects involved in modifying the form of verb for a particular tense. Perhatikan di sini. Ada dua aspek dalam hal kita ini tadi, membentuk verb tadi dalam bahasa Inggris dalam sebuah tenses tertentu. Pertama, nah ini aspek pertama adalah the first in the time. Sorry ya ini. Pertama itu mengenai waktu tadi. When an action or state occur. Kapan kejadian atau situasi tersebut terjadi. Apakah di masa lampau, now, sekarang, saat ini, or in the future, atau yang akan datang. Ini aspek pertama, ini mengenai waktu. Yang kedua, aspek kedua, the second is related to continuance, yang berhubungan dengan tadi, kesinambungan. Apakah habitual, selalu dilakukan, or static, menggambarkan keadaan yang tetap. Apakah progressive or continuous, sedang dilakukan. Apakah perfect progressive, sedang dilakukan dan sudah dilakukan. Atau perfect, sudah selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya, for more explanation, pay attention to the table on the next slide. Perhatikan. Kata kuncinya adalah tabel ini. Kita ingat ya tadi dua aspek penting dalam membentuk sebuah tense. Yang pertama adalah time, dan time ini selalu ada tiga kondisi. Present, saat ini, past, masa lalu, future, yang akan datang. Time ini selalu berkaitan dengan tiga hal tersebut. Kemudian aspek yang kedua adalah continuance. Bisa berupa simple, pertama. Lalu progressive or continuous, ini sering disebut progressive atau sering juga disebut oleh teman-teman continuous ya. Kemudian yang ketiga perfect, yang keempat perfect progressive. Nah, sekarang berdasarkan dua aspek tersebut dengan turunan-turunannya, time dengan ketiga turunannya present, past, future, continuance dengan 4 turunannya itu simple, progressive, perfect, dan perfect progressive. Nah, kedua aspek tersebut akan membentuk tenses yang selama ini kita kenal. Pertama, kita bahas ya dari aspek time-nya itu present, past, future dengan continuance-nya itu simple. Nah, pertama,
jika kita gabungkan antara simple ini dengan present, maka lahirnya sebuah tenses yang bernama ini simple present. For example, a mango tastes sweet. Nah, gitu ya teman-teman. Jika kita gabungkan simple dengan present, maka akan lahir sebuah tenses yang bernama ini simple present. Nah, tetap untuk memahami simple present ini lebih mendalam, akan kita bahas pada video yang lain. Kemudian, yang kedua, jika kita gabungkan simple ini dengan past, maka lahirlah sebuah bentuk tense yang bernama simple past. Ini menggambarkan masa yang lalu ya. For example, he went yesterday. Nah, oke. Yang ketiga, jika kita gabungkan simple dengan future, maka lahirlah sebuah tense yang bernama simple future. Contoh, I will go shopping tomorrow. Nah, ketiga bentuk tense ini akan kita bahas pada video-video yang selanjutnya. Selanjutnya, jika kita gabungkan progressive atau continuous ini dengan present, maka lahirlah sebuah tense yang bernama present progressive atau present continuous ya. Sering disebut dengan present continuous. Contoh, Nadia is studying. Lanjut. Jika kita gabungkan progressive atau continuous ini dengan past, maka lahirlah sebuah tense yang bernama past progressive atau sering disebut juga dengan past continuous. For example, Nadine was sleeping when I came this afternoon. Lanjut, jika kita gabungkan progressive atau continuous ini dengan future, maka lahirlah sebuah tense yang bernama future progressive atau future continuous. For example, I am going to Bandung tomorrow at 8 AM. Kita lanjut. Jika kita gabungkan perfect ini dengan present, maka lahirlah sebuah tense yang bernama present perfect. For example, she has gone. Nah, jika kita gabungkan perfect ini dengan past, maka lahirlah sebuah tense yang bernama past perfect. For example, he had been here yesterday. Lanjut, jika kita gabungkan ini, perfect dengan future, maka lahirlah sebuah tense yang bernama future perfect. For example, I will have been here at 10 tomorrow. Yang terakhir, jika kita gabungkan ini, perfect progressive dengan present, maka lahirlah sebuah tense yang bernama present perfect progressive atau present perfect continuous. For example, she has been working since this morning. Lanjut, jika kita gabungkan perfect progressive dengan past, maka lahirlah sebuah tense yang bernama past perfect progressive atau past perfect continuous. For example, he had been working since the night before I met him. Sorry ya, ini ada tambahan I met him. Oke. Yang terakhir, jika kita gabungkan perfect progressive dengan future, maka lahirlah sebuah tense yang bernama future perfect progressive atau future perfect continuous. For example, she will have been working at 8 AM tomorrow. Nah, itu ya teman-teman 12 bentuk tenses yang lahir melalui dua aspek tadi, yaitu time dengan continuance. Nah, dari ke-12 bentuk tenses tadi, yang akan kita bahas atau akan kita buatkan video tersendiri adalah hanya 8 tenses, ya ini simple present ini ya. Present dan past. Ya, kenapa ya? Karena 8 bentuk tenses ini sering muncul dalam tes TOEFL, terutama structure and written expression. Nah, sedangkan 4 ini yang dalam bentuk future tidak akan kita pelajari secara lebih mendalam.
Nah, perhatikan teman-teman, di awal tadi ini saya tampilkan ya. Ingat, aspek penting yang pertama yaitu time, selalu terdiri dari 3 bentuk, yaitu past, masa lalu, present, saat ini, ataupun future. Misalkan, saat ini hari Senin. Keadaannya sekarang hari Senin. Nah, untuk menggambarkan kejadian pada hari sebelumnya, ini sebelum hari Senin, misalnya itu hari Sabtu ya, nah, kita menggunakan verb masa lampau. Ini contohnya, I went to school. Nah, untuk lebihnya kita tambahkan, I went to school 2 days ago, karena hari Sabtu, 2 hari yang lalu sebelum Senin. Kemudian untuk menggambarkan saat ini present, pada hari Senin ini, maka kita buatlah kalimat I go to school. Perhatikan verbnya berubah ya. Lalu untuk menggambarkan keadaan di masa yang mendatang, misalnya esok hari, hari Selasa, misalnya Tuesday, maka kita buatlah kalimat I will go to school tomorrow, besok. Atau I will go to school next week, bisa. Nah, itu untuk keadaan hari Senin. Nah, jika sekarang kita perhatikan, pada hari Selasanya, Tuesday, maka jika kita ingin menggambarkan kejadian pada hari ini, Senin kemarin, maka kita cukup buat kalimat ini sama, I went to school yesterday, karena kemarin, 1 hari yang lalu. I went to school, kita tambahkan di sini yesterday. Perhatikan verbnya menjadi went kembali. Kemudian untuk menggambarkan keadaan saat ini, yakni hari Selasa, Tuesday, maka kita buat kalimat I go to school. Kemudian yang terakhir, jika kita ingin menggambarkan keadaan future, besok hari, yakni pada hari Rabu, Wednesday, maka kita buat kalimat I will go to school tomorrow. Atau I will go to school at Wednesday. Nah, itu bisa. Nah, itulah gambaran jelas dari aspek time tadi ya. Nah, so that keep stay on this channel to learn each further tenses explanation on the more next videos. Nah, kenapa? Karena nanti pada video-video selanjutnya itu akan kita bahas materi-materi tersendiri dari 8 tenses tadi yang telah saya uraikan. Yakni dari aspek time, present, dan past dengan keempat aspek dari continuance. Oke, teman-teman, thank you for your attention. Thank you for your watching. I'm so sorry if there are so many mistakes in my explanation. See you to the next video. Bye-bye.